ini. Ya, jelas di sini? Ya, karena sudah jelas, mari kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr. Aku bersumpah demi waktu fajar. Jadi fajar itu istimewa ya. Yang dimaksud di sini waktu ya, bukan nama orang. Ya, waktu fajar. Tapi fajar yang mana di sini? Karena fajar juga disebutkan di ayat-ayat lain. Aqimis sholata liduluki syams. Kemudian ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Ada fajar. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ada fajar di situ. Nah, sebagian ulama memahami bahwa yang dimaksud fajar yang ada sumpah di sini adalah fajar yang memasuki hari ke-10 di bulan Dzulhijjah. Jelas? Ada apa di situ? Nanti kita akan lihat tafsirannya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walayalin ashr. Jangankan fajar, jangankan siangnya, malamnya pun istimewa. Ya. Jadi ada 10 hari yang paginya istimewa, malamnya istimewa. Apa keistimewaan yang ada di situ sampai genap ganjilnya semua istimewa. Ganjil genapnya istimewa. Kalau Ramadan kan kadang sering memburu ganjilnya kan. Malam ganjil kapan ya? Malam ganjil kapan ya gitu kan? Kalau yang ini ganjil genap semua istimewa. Ya. Wasyaf'i wal watr. Baik yang genap, yang ganjil semua nilainya sama. Maka apa yang dimaksudkan di sini? Kemudian turunlah keterangan yang disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempercepat perawi hadisnya sahabat mulia Abdullah bin Abbas, dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perhatikan kalimatnya. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi. Yani hadhil ayyamul ashr. Tidak akan ditemukan perjalanan hari dalam setahun saat amal soleh dikerjakan di hari-hari yang istimewa ini, maka naik statusnya menjadi amal yang sangat dicintai oleh Allah. Sangat dicintai. Yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, tadi kalau Al-Quran menyampaikan tadi wal fajar, dari mulai fajarnya di sudut akhir, walayalin ashr, ya, maka berjalan dari awalnya sampai ke 10 itu siang dan malamnya istimewa. Wasyaf'i wal watr, ganjil genapnya istimewa, ganjilnya istimewa. Apa yang istimewa di situ? Ditafsir oleh Nabi tadi, dikatakan bahwa semua amal soleh yang dikerjakan di hari-hari itu, siang malamnya, apapun itu, sholat malam, istighfar menjelang subuh, paginya kemudian tilawah, ada yang sedekah, naik status gak ada ukuran. Ini, tadi kan kita bahas dengan panjang lebar, 10, 700, sekian, ini gak ada ukuran. Naik langsung ke titik tertinggi, dicintai oleh Allah. Ya. Kemudian sahabat mengkonfirmasi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Perhatikan kalimatnya. Ketika mengkonfirmasi keterangan Nabi, yang disebut bukan nama nabinya. Misal, ya Muhammad SAW. Misal. Tapi disebutnya ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Kalau disebutkan Rasulullah, maka yang dimaksudkan penekanannya kepada fungsi risalahnya, bukan kemanusiaannya. Dengan keyakinanku engkau utusan Allah, engkau menyampaikan satu kemuliaan yang diturunkan, diilhamkan, diwahyukan oleh Allah, disebutkan dalam lisanmu. Dengan kemuliaan engkau sebagai Rasulullah, membawa risalah, pesan tadi dari Allah. Walal jihadu fi sabilillah. Apakah jihad fi sabilillah bisa menandingi keutamaan 10 hari itu? Perhatikan kalimat Nabi ya. Walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah pun tak mampu menandingi keistimewaan 10 hari itu. Sebentar, belum selesai. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali satu saja amalan tertinggi yang gak bisa disaingi oleh apapun. Yaitu seseorang yang berjuang mempertaruhkan jiwa dan hartanya sampai meninggal.
Misal mau haji ini kan berjuang dengan jiwa dan harta. Fisiknya kan bergerak. Hartanya nabung kan. Meninggal itu paling tinggi derajatnya. Tapi jangan batasi sampai haji karena semusim saja kan. Setahun sekali kan. Waktunya tertentu kan. Apakah lupa kalau teman-teman yang pria, yang para ayah, para suami bekerja itu kan kalau diniatkan karena Allah jihad fisabilillah. Anda keluar mencari nafkah, berangkat dengan hartanya, kadang naik ojek, kadang naik bis, naik macam-macam, bergelut dengan kemacetan, lelah, capek, meninggal untuk menaati Allah. Itu fisabilillah. Ibu mengandung, merawat anak. Makanya kalau bisa Bu, kalau bisa dirawat sendiri, jangan titipkan orang. Rawat. Sehingga anak ibu itu tahu Al-Fatihahnya dari lisan ibu. Dibaca sepanjang hidupnya. Kalau ibu duluan meninggal, anak itu baca Al-Fatihah, terang kuburan ibu. Bukan tahu dari orang. Walaupun tidak dilarang. Lancar baca Al-Ikhlas ya dari antum tuh, dari ayahnya. Talakikan walaupun cuma Al-Ikhlas. Supaya ketika dia baca, Anda mendapatkan saat hidup pahala mengalir pada Anda, saat Anda meninggal, itu kuburan menjadi terang karena bacaan anak. Karena Fatihah itu pasti sehari 17 kali. Kalau anak itu sholat, cahayanya dalam. Tidak salah, kalau kita belum punya kemampuan, kita kirimkan pada guru lain, uangnya dari kita kan. Titipkan, berangkat, dapat bagian juga. Tapi niatkan lillah. Ya, kita ini pasti akan pergi. Itu kan sudah dituliskan, pasti meninggal. Coba dipakai logikanya, jangan hanya untuk dunia saja. Kita diberi akal ini, jangkauannya sampai ke akhirat. Kan kalau dunia itu aktif sekali. Kalau pindah ke sini harus begini, omsetnya sekian. Coba omset akhiratnya udah berapa sampai hari ini tuh? Hitungan akhirat, kan nanti ditinggalkan ini. Saat pergi nanti, bekalnya berapa yang dibawa? Coba tabungan akhiratnya dicek tuh. Ya, kan bisa dirasakan itu. Tabungan akhirat cek, wah cuma di bank berapa sekarang, ini berapa, pajaknya berapa. Nanti hitungan akhirat udah pernah dicek belum tuh? Ya, amal soleh diambil oleh kesalahan, amal soleh bisa diambil oleh amal salah. Ya, hari ini berzikir, tapi di saat yang sama mencela orang lain, diambil pahala zikirnya, diberikan pada yang dicela. Udah pernah dihitung belum? Itu coba dicek. Nah, itu yang kita coba kembangkan, maksimalkan. Ya, jadi pengertian jihad fi sabilillah itu jangan dipahami dalam konteks medan tempur saja. Ya, berjuang membela agama, bela bangsa, bela negara. Kenapa ada bela negara, bela bangsa? Sebab ketika dibela, tenang, nyaman, kita nyaman sholatnya, nyaman ngajinya. Ya, kalau terganggu keamanannya, ngaji susah, sholat nggak nyaman. Kenapa akhirnya kemudian bela bangsa, bela negara? Bagian dari jihad, ada resolusinya. Karena bertalian, beririsan langsung dengan kenyamanan kita ibadah. Tarik. Nah, di luar itu kalau tidak ada itu, maka belajar itu fi sabilillah. Makanya antum belajar yang benar. Ya, niatkan supaya mengalirkan pahala untuk orang tua. Saya menghafal Quran itu supaya ayah saya dapat ketenangan, ibu saya dapat kenyamanan. Niatkan begitu. Itu motivasi paling kuat. Apa coba bolak-balik kampus nitip absen, ujian minjem catatan teman, apa faedahnya itu? Niatkan ibadah ya akhi. Waktu niatkan ibadah. Ya, supaya Allah ridha. Ya, supaya ilmunya kepake, bukan ilmu dipakai itu saat ujian, selepas ujian lupa semua. Itu bukan belajar yang baik. Ya, bawa ilmunya, terapkan dalam kehidupan. Nah, ini yang dimaksud jihad fi sabilillah tingkat tertinggi. Kalau itu tidak ada, maka semua amalan itu 10 hari ini naik status, itu yang nomor 1. Paling tinggi. Ketika sholat langsung dicintai Allah, baca Al-Quran dicintai Allah, sedekah dicintai Allah, tingkat paling tinggi. Dan itulah hanya terjadi 10 hari selama 1 tahun. Itulah awal pembuka Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. 1 sampai 10. Makanya kenapa yang ke-10-nya itu dirayakan, gembira, senang. Ya, bahkan kalau di Arab itu Idul Adha itu lebih gembira, lebih bahagia dibandingkan Idul Fitri. Idul Fitri itu rindu Ramadan. Begitu Idul Fitri, takbirnya tuh takbir gembira karena berubah jadi baik. Terus rindu Ramadan lagi. Saya kangen Ramadan, ya Allah, berpisah Ramadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ini beda. Idul Adha itu karena dia bertambah mendapatkan cinta Allah sehingga merasa menjadi lebih dekat dengan Allah. Kan kalau dicintai itu lebih dekat kan? Ya, orang tua cinta pada anak, tandanya hubungannya lebih dekat. Qurba itu dekat. Semakin dekat namanya kurban. Kurban itu asalnya bukan potong hewan.
Asalnya kedekatan yang bertambah lebih, bertambah lebih, bertambah lebih. Bagaimana cara kita menata diri supaya terus bertambah dekat dengan Allah? Maka latihannya dilakukan tanggal 1 sampai 10. Karena motivasinya ingin lebih dekat dengan Allah, Allah balas dengan menurunkan cintanya. Maka dijadikanlah semua amalan itu dicintai oleh Allah. Nah, ini dasar berpikirnya. Dan ini real. Jadi kenapa berbahagia, senang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan takbirnya Umar bin Khattab, memulai takbirnya bukan di hari ke-10, bukan saat maghrib. Hari ke-9 itu ba'da fajar, beliau sudah takbir, saking senangnya. Saking merasanya, 5 menit taqa, saking merasanya cinta dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, yang kita kerjakan kan sunnah, ya, dari mulai 10 kan, 11, 12, 13. Ramadan hari ke-1 saja, Syawal kan. Selesai Ramadan, Syawal 1 hari saja. Dzulhijjah tidak, 10-nya takbir, 11-nya takbir, 12-nya takbir, 13-nya. Kenapa takbir? Karena bahagia semakin dekat dengan Allah dan merasa dicintai Allah. Nanti ada tandanya. Nah, sekarang kita bahas dulu amalannya. Setelah itu kita masuk kepada tanda seseorang berhasil melakukan amalan ini. Yang di Mekah bagaimana tandanya, yang di sini seperti apa tandanya. Lalu menjaga konsistensi itu minimal sampai kita meninggalkan dunia ini. Itu batas minimalnya. Jelas? Halo, jelas? Baik. Sekarang kita mulai. Bismillah. Jangan khawatir ya. Yang tinggal nanti kan ada rekaman yang bisa dilihat ulang. Kalau mau baca juga ini ada kitab yang saya bawakan jadi referensi ya. Ini masih murni, Sahih Muslim masih pakai bahasa Arab, gak ada terjemahannya. Oleh karena itu supaya tidak kita baca dan kita terjemahkan ya. Yuk kita mulai. Bismillah. (1977). Kadang-kadang kalau kita pakai hafalan, seringkali ada yang bertanya kitabnya. Jadi untuk menguatkan kita bawa kitab. Baik, sebelumnya nanti kita akan coba berikan satu gambaran dulu Bapak Ibu sekalian untuk rumus bagaimana mengumpulkan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak disebutkan amal bagaimana oleh Nabi, maka semua jenis amal soleh. Jelas? Baik, jenis amal soleh ini ada 3 jenis ya. Secara umum ya. 1, amalan fisik yang tidak membutuhkan harta secara langsung. Misal, sholat tidak membutuhkan harta secara langsung. Ya, di luar pakaian yang dikenakan ya, untuk melengkapi syarat sahnya sholat. Ada yang ke masjid mau sholat bayar? Tidak kan? Baik, artinya ini amalan fisik. Zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, amalan fisik. Baca Al-Quran, amalan fisik. Itu 1. 2, amalan harta. Harta. Jenisnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib contoh zakat. Jelas ya? Kemudian ada infak yang sifatnya wajib, suami kepada istri. Ya? Kewajibannya nanti diikat dengan ikhtiar, dengan usaha. Ada yang sunnah. Ya, sunnah itu nanti ada yang sifatnya sangat ditekankan. Misalnya infak, ya, infak itu ada yang ditekankan, ada yang umum tuh yang di Al-Baqarah 261, ada yang ditekankan, misalnya infak kepada orang tua 5 golongan di Al-Baqarah 215 yang tadi sempat saya bacakan, surah 2 ayat 215. Orang tua, kerabat terdekat, anak yatim, orang-orang miskin yang punya pekerjaan tapi tidak memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Lalu orang yang kesulitan di perjalanan, Ibnu Sabil, 5 ini.
Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain, orang tua, wal aqrabin, kerabat terdekat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang yang punya pekerjaan tapi tak mencukupi kebutuhan pokok hidupnya, wabnis sabil, dan orang yang kesulitan di perjalanan. 5 ini. Jelas? Nah, kemudian nanti orang yang dalam keadaan kesulitan pekat, terzolimi, seperti yang di Palestina, beberapa tempat yang lain dan sebagainya. Nanti ada yang sifatnya dekat, ya, ada yang sifatnya jauh, zawil junubi, jauh. Sudah, pelan-pelan. Intinya apa? Yang kedua, amalan harta, yang ketika dikerjakan harta keluar. 3, ada amalan fisik dan harta sekaligus. Contohnya haji. Ya, saya sedang bicara di 10 hari pertama ini ya. Contohnya apa? Haji. Haji itu dilakukan fisik dan harta sekaligus. Kalau kita urutkan, cinta Allah turun, amalan fisik cinta turun. Tapi di atas amalan fisik ada amalan harta. Artinya kalau ada orang yang beramal dengan harta, tambah lagi cinta Allah di atas yang pertama. Jelas? Kalau ada orang berhaji, tambah lagi cinta Allah di atas yang pertama, di atas yang kedua. Kalau benar hajinya. Makanya ketika ada orang haji, benar hajinya, cinta Allah turun, itu sudah bukan bicara gugur dosa lagi, langsung surga. Wal hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur, yang benar, yang menghilangkan kesalahan-kesalahan hidup, merubah perilaku jelek menjadi baik, dipertahankan sampai meninggal, tidak ada pahala yang sepadan kecuali surga. Sudah, itu nggak ada hisab, selesai. Karena kesalahan nggak ada, dihapus, gugur semua, gugur, selesai, surga. Kalau benar hajinya dipertahankan sampai meninggal, ya. Dan nggak mudah itu, nggak mudah. Jelas sampai sini? Baik. Nah sekarang yang kita bahas, kita kumpulkan, turunkan amalan-amalannya. Mau apa saja? 1, amalan fisik ya, yang bisa kita keluarkan. Sholat, keluarkan semua jenis sholat yang bisa dikerjakan menjadi amalan harian. Yang paling pokok. Latihan. Fardu sudah jelas. Ada 5 waktu. Berapa rakaat, Bu? 17. Kemudian ada yang nafilah, hukumnya sunnah. Nafilah, sunnah. Nah ini mungkin yang perlu diinformasikan. Karena setiap dikerjakan naik status, langsung Allah cinta. Ya. Yang ini rawatib dulu. Ya, yang ditunaikan beriringan dengan sholat fardu. Bisa sebelum, bisa setelah. Ya, ada 12 rakaat. Kalau dari 2-nya nggak bisa dikerjakan jadi 10. Hadis Ibnu Umar. Ya, 12 rakaat. Sudah? Man shalla isnatai asyrata raka'atan di At-Tirmidzi, siapa yang menunaikan sholat 12 rakaat selama hidupnya. Fi yaumin wa lailatin, ditunaikan siang sampai ke malam. Jadi 12 ini dari mulai siang ke malam. Kalau siang ke malam berarti subuh sampai dengan ke isya. Beriringan. Sudah? Bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Kalau konsisten sampai meninggal dia dengan amalan itu otomatis nanti dibangunkan langsung, diperintahkan oleh Allah, bangunkan 1 istana baginya di pinggiran surga. Ya, di tepian surga, di dalam surga. Jelas? Ya, tapi harus 12. Kalau 5, 6, oh berarti atapnya bocor. Canda aja ya. Arba'an qabla dhuhri, 4 sebelum zuhur. 4, teknisnya bisa 2 atau bisa langsung 4. Jelas? Ya, bisa 2 rakaat, salam, 2 rakaat lagi. Atau 4 sekaligus dengan tahiyat di yang keduanya. Karena setiap salat yang lebih dari 2 rakaat, selain witir itu ada tahiyat untuk membedakan dari standar rakaat. Kemudian rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Jadi zuhur itu punya 6, sebelumnya 4, sebelum zuhur, setelahnya berapa? 2. Rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Rakaataini qablal fajri, 2 rakaat sebelum subuh. 4 tambah 2, 6, tambah 2, 8, tambah 2, 10, tambah 2, 12. Kalau waktunya tidak memungkinkan sebelum zuhur 4 karena kondisi pekerjaan terbatas dan sebagainya, maka hadis dari Ibnu Umar boleh menoleransi dengan 2 di sini.
Makanya kenapa bisa dikerjakan 2 rakaat, kalau nggak sempat keempatnya, baru 2 itu sudah dihitung. Walaupun ditunaikannya berapa? 10. Hadisnya hafidtu asyra rakaatin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya hafal 10 rakaat rawatib yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan yang sebelum zuhurnya 2 rakaat, selanjutnya sama semua. Yang menarik begini, semua sahabat yang mendengar hadis ini, komennya semua sama. Setelah kami mendengar hadis ini, kami jaga amalan ini sampai akhir hidup kami. Bisa kebayang ya? Nah ini misalnya rawatib. Ada lagi yang mutlak. Ya, tidak terikat dengan waktu, bisa dekat dengan sholat fardu, bisa jauh waktunya dengan sholat fardu. Misal yang dekat. Sebelum asar ada sholat sunnah enggak? Jangan salah. Jangan ngarang. Ada hadisnya dulu. Nah, di hadis Muslim dari Ibnu Umar, kalau rawatib tidak ada. Tapi yang mutlaknya ada. 4 rakaat jumlahnya sebelum asar. Tafsirannya banyak. Ada yang enggak kekejar sebelum duhur, 4-nya diganti di situ. Ada tafsiran, tapi terlepas dari tafsiran, hadisnya umum. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Ya, rawahu Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang di hadis Muslim. Apa kata Nabi? Allah akan menambah rahmatnya, akan menambah kasih sayangnya kepada hambanya yang terbiasa menunaikan 4 rakaat sebelum sholat asar. Ada 4 rakaat sebelum asar. Jelas? Tapi tetap asarnya ditunaikan. Awas ya. Apalagi subuh ke zuhur, ada apa lagi? Duha. Duha dibagi 3 bagian waktunya. Awal duha dinamakan syuruk. Syuruk itu awal duha. Awal duha itu syuruk. Ya, syuruk. Kalau mau dikonversi ke waktu gampang. 1 jam setelah sholat jadwal subuh itu 1 jam. Kalau mau tambahkan dikit tambah 5-10 menit. Misalnya subuhnya 4.35 tambah 1 jam berarti 5.35 tambah 10 tambah 5 menit berarti 6 kurang 1/4 sudah bisa syuruk. Jelas pahalanya apa? Masya Allah, senilai haji dan umroh. Ya, bukan haji dan umroh, senilai haji dan umroh. Mau kemana? Haji dulu. Salah tuh. Awas tuh. Jangan salah kesimpulan tuh. Ntar besok gak ada yang ke Mekah kalau salah kesimpulan. Ya, senilai haji dan umroh. Senilai itu apa? Nilai haji itu membuat pribadi kita lebih baik. Haji mabrur dari kata birrun. Birrun itu tingkat kebaikan nomor 6. 1 thayyib, 2 khair, 3 ma'ruf, 4 ihsan, 5 sholih, 6 khair. Paham? Ya, ulangi. 1 thayyib, 2 khair, 3 ma'ruf, 4 ihsan, 5 sholih, 6 birrun. Birrun itu artinya kebaikan yang didapatkan setelah buruknya hilang. Kesolehan yang didapatkan setelah salahnya hilang. Misal, lisan berkata baik, tapi kebaikannya didapatkan setelah merenungi, mengevaluasi yang salah di lisan. Saya berjanji tidak akan berkata yang tidak baik lagi. Maka dibuanglah yang tidak baik, muncul baiknya. Kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang itu birrun namanya. Jelas? Dulu tangan saya nggak baik, saya pengen perbaiki jadi baik. Sehingga tangan berubah jadi baik, itu birrun. Kalau birrun melekat kepada anggota tubuh kita dan digunakan merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, namanya mabrur. Kenapa ada haji mabrur? Karena tingkat keberhasilan orang haji itu bukan diukur dari tempat tinggalnya di mana, pelayanannya seperti apa, tidak. Bagaimana ritual haji yang ia tunaikan merubah ia menjadi pribadi yang lebih baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka itulah yang dilekatkan nama haji pada dirinya untuk menjaga itu, bukan memberikan gelar. Karena ibadah hakikatnya nggak ada gelarnya. Kan sering saya katakan, kalaulah ibadah ada gelarnya, umat Islam tentu akan paling banyak gelarnya. Bapak Billy SHI, sholat haji infak.
Kan belum pernah dengar, Pak sholat mau kemana? Gitu kan? Nggak ada kan? Ibu infakoh. Nggak ada kan ya? Kenapa haji disebutkan ya haj, ya haj, ya haja? Untuk menjaga sifat baiknya, bukan memberikan gelarnya. Karena ada orang sedang haji, sedang terpisah, kendaraan tertinggal, mulai keluar kata-kata yang kurang baik tuh. Mana sebenarnya mobilnya? Kemana tendanya? Ya haji. Bapak sedang haji, sedang dilatih. Ya, nggak apa-apa, komplain itu tidak dilarang, tapi keluarkan kata-kata yang baik sehingga tidak menggugurkan ritual kebaikan yang sedang dikerjakan. Ya. Dan jangan berlindung di balik kata-kata travel. Bersabar, ini ujian buat Bapak. Bukan yang diuji itu Anda travel. Kenapa nggak jalan? Anda yang diuji, bukan saya. Kalau saya diuji untuk mengikuti ini, tapi ujian Anda menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi itu. Tapi cara kita berkomunikasi yang baik ya haji. Setelah haji pengen cepat pulang, koper mulai disusun, mulai keluar kata-kata, ini saya capek. Ah, imigrasi Saudi mengatakan ya haja. Ya, bukan maksudnya Bu Haji, Bu, Ibu baru haji. Sudah merubah Ibu jadi lebih baik. Jangan ditukarkan kebaikan itu dengan ngomel-ngomel. Nanti surganya turun dikit gitu. Jelas ya? Nah, ini maksudnya. Adi itu tingkatan-tingkatannya. Kembali ke sini teman-teman. Ini syuruk nih. Kalau kita kerjakan, man shallal ghadat fil jama'ati thumma yaq'udu yadhkurullaha. Semakin tinggi pahalanya, semakin ada tantangan ibadahnya. Siapa yang sholat subuh berjamaah, ada yang menafsirkan di masjid untuk mengikat laki-laki. Ya, ada yang menafsirkan berjamaah bagi perempuan yang tidak ke masjid. Jelas? Tsumma yaq'udu yadhkurullah. Kemudian setelah itu nggak langsung pulang, dia duduk berzikir kepada Allah. Bisa baca Quran, ikut ngaji ta'lim, kalimat thayyibah, sampai tiba awal duha. Dulu jaraknya itu 1 tombak syuruk. Sekarang kita nggak mungkin keluar dulu ngukur tombak kan? Nah, sudah ada jam. Dilihat, cek, titut, ya, nah, udah masuk syuruk. Kemudian dia sholat, ya, thumma yusalli rak'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Maka dia mendapatkan pahala semisal haji dan umrah. Sempurna. Semisal. Apa yang dimaksud semisal ini adalah kalau benar sholat syuruknya membentuk karakter dia menjadi lebih baik. Maka dengan kebaikan itu kalau dijaga bisa dapat surga. Gitu. Tapi kalau sholat di An-Nur tetap pahalanya 1. Di Masjidil Haram 100.000, itu yang gak kita dapat. Itu yang gak kita dapatkan di sholat di Masjid Nabi. Sholatnya di tanah kusir bukan di tanah suci. Ya kan? Tapi substansi menjadi kita dan mendidik kita menjadi lebih baik, kita dapat itu. Itulah yang kita jaga. Bisa nggak orang syuruk merubah dirinya menjadi lebih baik? Itu maksudnya. Jadi bukan berlomba-lomba syuruk jadi adu dalil. Berlomba-lomba syuruk hanya untuk mengejar perlombaan duniawi, tidak. Syuruk yang benar itu merubah pribadi kita menjadi lebih baik. Semangat beraktivitas, semangat kerja, menghilangkan kefakiran, itu kan faedahnya umrah. Makanya kenapa para sahabat banyak berangkat kerja setelah syuruk? Karena motivasi syuruknya dibawa untuk membimbing pekerjaannya. Diberangkat dari masjid, pulang dari masjid. Makanya nyampe rumah aura masjid, bukan aura kantor, bukan aura dagang. Aura kantor capek Pak, pulang dari kantor macet, ya kan? Lampu merahnya kadang lebih lama daripada hijaunya. Ya, jalan disalip, kan? Bagian kita diambil orang. Nyampe rumah tuh itu yang dibawa ke rumah. Tapi kalau mampir ke masjid dulu, di dekat rumah kita tinggal. Atau di jalan mampir dulu ke masjid, sholat 2 rakaat. Terus berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar mengerjakan apa yang telah Engkau perintahkan, dan aku saat ini memohon kepadamu apa yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ikhtiarku menaatimu, belum mampu menurunkan rezeki sesuai dengan ridhamu, maka tolong bimbing hamba ya Allah dengan cara apa lagi hamba berikhtiar menjemput rezeki darimu.